Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih. Pemasaran modal dengkul. Oke, baik. Kita sudah belajar apa aja kemarin ya. Di antaranya adalah pemasaran dengan mempergunakan Facebook ya. Pemasaran menggunakan marketplace. Pemasaran menggunakan Google Map ya. Nah, salah satu metode yang layak ditempuh ya untuk saat ini bagaimana kita melakukan pemasaran modal dengkul mempergunakan apa yang sehari-hari Bapak Ibu saya yakin buka. Apa yang sehari-hari saya yakin di antara keluarga Anda, anak mungkin di antara suami ataupun istri yang senantiasa membukanya, menontonnya yaitu menggunakan platform YouTube. Nah, seperti sekarang Bapak Ibu menggunakan YouTube untuk menyaksikan apa yang saya bagikan. Ya, benar. YouTube itu sekarang sudah menjadi platform ya, platform tempat kita mencari segala informasi. Kalau dulu mungkin kita sering membaca artikel ya. Kalau sekarang saya yakin di antara Bapak Ibu jauh lebih senang belajar mempergunakan video. Maka salah satu caranya ya, kita ikut eksis ya, ikut eksis menggunakan YouTube sebagai sarana apa? Karena kita bicara bisnis, karena kita bicara membangun sebaran marketing yang lebih luas ya kita gunakan YouTube sebagai sarana jualan. Ya. Nah, di YouTube ya, di YouTube itu seseorang bisa mengupload video dengan rentang waktu yang bisa jadi tidak terbatas. Bisa jadi ya. Bisa jadi tidak terbatas. Namun, secara umum Bapak Ibu bisa melihat, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ada banyak review-review mobil. Bapak Ibu mungkin sudah melihat review kamera, melihat review HP. Berapa sih kemampuan seseorang merasa nikmat untuk menonton video YouTube? Ya, walaupun benar, kalaupun itu acaranya sangat menarik, mungkin orang akan bertahan 1 jam. Tapi kalau acaranya mungkin membosankan, atau misalnya materinya hanya itu-itu saja, mungkin dalam waktu 5-10 menit, bahkan di menit awal orang tuh sudah tidak tertarik. Nah, kuncinya adalah bagaimana membawakan materi dengan baik. Tentu yang jelas, kalau saya berbicara ya berkaitan dengan YouTube, biasanya rentang waktunya 5-10 menit, 5-15 menit ya. Tergantung bagaimana kita mengemas. Nah, tapi kalau kita perhatikan banyak YouTube yang ada di Indonesia umumnya berada di rentang waktu maksimal sekitar 15 menit. Nah, kalau kita bicara promosi, promosinya soft selling ya, soft selling, promosinya tidak langsung jebret, buatlah video maksimal sekitar 15 menit. Nah, misalnya kita berbicara masalah produk, misalnya produknya apa? Mebel, produknya apa? Misalnya produk herba, produknya apa? Kita buat cerita. Nah, kita buat story berkaitan dengan produk tersebut. Mungkin awal dulu ketemu produk tersebut seperti apa, bahan bakunya bagaimana, memprosesnya itu seperti apa. Di YouTube tuh ada penjual jam ya, namanya Jacob Co kalau nggak salah ya, penjual jam mewah yang harganya ribuan dolar, ya bahkan sampai jutaan dolar, menggunakan YouTube untuk menceritakan bagaimana jam itu dibuat, prosesnya seperti apa. Lalu ada juga di YouTube itu ya berjualan dengan menjelaskan tentang betapa spesial bahan-bahan baku yang digunakan. Nah, semua yang kita punya, yang kita mau jual, kita storykan, ya, kita ceritakan. Nah, tidak lupa di YouTube juga ada namanya YouTube Short. Ya, di pembahasan Reels sebelumnya kita sudah pernah membahas di Facebook ya, bahwa ada video singkat ya, 30 detik atau kita buat 15 detik ya, untuk menjelaskan tentang produk dan jasa kita. Atau selang-selingnya berkait tips-tips tentang penggunaan produk kita. Ya rumusnya kembali ke 5W plus 1H. Namun endingnya dikasih call to action untuk bagaimana seseorang tuh segera membeli. Segera mencoba. Segera ini produk saya keren. Ya. Bisa memberikan solusi atas problem Anda yang begini. Atau dari permasalahan awal kita ngomong problemnya. Apakah Anda seperti Bapak Ibu bisa menonton video ini kan, saya memancing Bapak Ibu dengan problem. Problemnya apa? Kita sudah
pengen jualan tapi kok belum laris-laris juga. Nah, kita sharekan tentang pemasaran modal dengkul. Ya walaupun pemasaran modal dengkul ini tentu Bapak Ibu akan merasa, loh kok pemasaran modal dengkul ini hanya begitu-begitu saja. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ini dampaknya juga luar biasa. Karena saya ada klien ya, yang justru salah satu pendapatan terbesar ya, yang itu datangnya orang-orangnya dari menonton YouTube, dari menonton YouTube-nya. Bahkan ada juga teman saya ya yang membuka usaha, dia tidak iklan ya, tidak iklan. Maksudnya iklan tuh membayar Facebook Ads gitu, ataupun bayar Google Ads. Tapi fokus membuat konten-konten yang menarik di YouTube, dan dari situlah dia mendapatkan banyak order, banyak closingan. Bahkan websitenya tidak begitu diurus. Websitenya tidak begitu diurus. Sosial media yang lain tidak itu, tapi hanya YouTube-nya saja yang begitu diurus, yang dimaksimalkan. Itu saja sudah luar biasa hasilnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudah berapa konten video di YouTube? Paling tidak ceritakan tentang diri Anda, company profile diri Anda, produknya seperti apa, bahkan jualan gerobak angkringan misalnya, berjualan apa lagi, ada banyak hal yang kita bisa ceritakan di YouTube, menceritakan produknya. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan YouTube, selain tadi waktunya mungkin kisaran 5-10 menit atau sampai 15 menit. YouTube itu mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa sih Pak Anjrah, Coach Anjrah itu di YouTube kok sekarang memakai video yang portrait memanjang seperti ini. Padahal kalau YouTube bagusnya itu adalah yang landscape, ya, yang landscape. Saya sengaja recording konten ini dengan posisi HP portrait, yang akan dinikmati banget ketika Bapak Ibu membuka konten saya ini, membuka YouTube dengan HP. Ya kalau pakai komputer mungkin nanti sebelah kanan kiri saya ini akan putih gitu. Tapi kalau pakai HP akan blek penuh gitu. Dan lebih asik untuk menonton konten ini menggunakan HP. Jadi apa Pak Anjrah? Kalau menurut saya Bapak Ibu tinggal fokusnya mau di mana. Kalau fokus untuk menservis konten yang Bapak Ibu rencananya dibuat oleh calon customer dengan menggunakan HP, boleh saja rekaman seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen memanjakan orang dengan konten secara umum, ya orang-orang tahun pakai komputer masih oke, pakai HP oke, boleh kontennya videonya dalam rebahan seperti ini. Lalu untuk recordingnya, apakah harus 4K? Nah, kalau sekarang ini, kalau yang memang mampu dan punya alatnya 4K boleh. Tapi Bapak Ibu sebagaimana tonton sekarang, ini bukan 4K. Ini hanya Full HD saja, 1080, 1024 kontennya. Ya. Yang kunci adalah Bapak Ibu coba pergunakan kalau mau membuat rekaman YouTube ya. Pakailah tripod supaya tidak goyang-goyang. Ini saya mempergunakan tripod. Terus gunakan mikrofon. Ini saya menggunakan mikrofon, tapi untuk mikrofon Bapak Ibu bisa pakai yang wireless, bisa pakai yang kabel. Kalau yang kabel paling 200.000, 300.000 di Tokopedia, di marketplace itu sudah dapat. Ya, ada mereknya Boya, ada mereknya Maven, ada banyak merek-merek mikrofon untuk smartphone. Ketik aja nanti mic untuk misalnya mic recording untuk smartphone gitu. Kalau punya anggaran ya mic wireless untuk smartphone, itu bisa digunakan. Lalu kalau bisa kita menggunakan pencahayaan yang cukup. Jadi pencahayaan yang baik, konten kita, produk kita itu menggunakan pencahayaan cukup. Bayangkan produknya sebenarnya bagus tapi pencahayaannya buram misalnya. Nah, kiat untuk bagaimana problem pencahayaan jadi baik ya syutingnya siang hari, tidak diterik matahari enggak, tapi memang cukup terang. Cahaya matahari itu sangat baik untuk mensupport konten-konten kita. Nah, kecuali Bapak Ibu ada studio di mana seperti saya sekarang, di sebelah kanan saya ada lampu, di sebelah kiri saya ada lampu, dari sisi atas ada lampu, dari belakang itu juga ada lampu untuk pencahayaan. Mau dikasih ambient lights, kelap-kelip. Bapak Ibu kalau menyadari di belakang buku-buku saya ini, di belakang ya ada cahaya lampu kelap-kelip ya. Itu variasinya misal, ya sesuai selera lah. Yang penting kontennya bisa terdisplay dengan baik. Ya. Apalagi ya berkaitan dengan YouTube, ya yang jelas Bapak Ibu melalui video-video tersebut langsung menyampaikan ya problemnya apa, Bapak Ibu bisa kasih solusi apa,
ya nebusnya berapa. Nah, lalu nanti sampaikan call to action akhirnya, ayo kontak sekarang, hubungi customer service sekarang untuk mendapatkan produk atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, lebih detail menurut saya cara terbaiknya adalah Bapak Ibu ketik. Ya, misalnya Bapak Ibu jualan kasur busa, ketik aja kasur busa. Tonton aja video-video yang membahas kasur busa mana yang paling baik. Cari inspirasi lagi, misalnya dari presentasi tentang HP, orang jualan HP. Cari lagi dari orang jualan motor, cari lagi. Supaya apa? Bapak Ibu kaya dengan varian-varian membuat YouTube yang bagus seperti apa, yang kira-kira cocok. Kan di situ ada yang view-nya banyak, komentarnya banyak, bisa dianalisa. Oh ternyata mungkin video yang seperti ini yang membuat konten-konten jauh lebih menarik. Demikian inspirasi dari saya, pemasaran modal dengkul, gunakan YouTube video dan YouTube Short untuk mengoptimasi penjualan Bapak Ibu, baik penjualan produk maupun jasa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa ketemu lagi untuk bicara panjang lebar lagi, diskusi panjang lebar lagi, terutama hasil praktek-praktek Bapak Ibu menggunakan YouTube sebagai sarana pemasaran. Saya Anjar Aris Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.